إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Jumat Masjid Ar-Ridha, mudah-mudahan Allah selalu menjaga iman dan Islam kita, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang begitu banyak, hingga siang ini kita dapat berkumpul dalam rangka melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu salat Jumat di rumah Allah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, pemberi syafaat kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga hari kiamat. Sebelum khatib melanjutkan khutbah, khatib berwasiat, marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti kata menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran berkali-kali memerintahkan kepada kita untuk bertakwa kepadanya. Antara lain di dalam firman-Nya Allah berfirman: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati melainkan tetap dalam keadaan muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berpesan dalam sebuah hadis: ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan lakukan kebaikan setelah melakukan kesalahan untuk menghapuskan dosanya, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sekarang kita berada di bulan Dzulqa'dah, salah satu dari 4 bulan haram, karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, di antara 12 bulan ada 4 bulan haram. 4 bulan haram adalah 4 bulan yang dimuliakan, 4 bulan yang disucikan, 4 bulan yang mana kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah dan menjauhi maksiat. Di dalam Al-Quran Allah berfirman: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh dzalika minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan, ada 12 bulan yang mana Allah sudah tetapkan sejak Allah ciptakan langit dan bumi, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Itulah ajaran yang benar. Jangan kalian menzalimi diri kalian pada 4 bulan haram tersebut, dan perangilah orang kafir, orang musyrik sebagaimana mereka memerangi kalian, dan Allah selalu menyertai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwa ada 4 bulan haram, dan itu dijelaskan oleh Rasulullah di dalam hadis adalah 3 bulan berturut-turut dan 1 bulan yang terpisah. 3 bulan berturut-turut adalah bulan yang sekarang kita berada di dalamnya, yaitu bulan Dzulqa'dah, lalu bulan berikutnya Dzulhijjah, lalu bulan berikutnya lagi bulan Muharram, dan 1 bulan yang terpisah adalah bulan Rajab. 4 bulan ini adalah bulan yang dimuliakan. Ibnu Abbas mengatakan Allah tidak muliakan waktu, melainkan pahala di dalamnya berlipat. Dan Allah tidak muliakan waktu, melainkan berbuat dosa pun berlipat pahalanya. Maka kita harus perbanyak ibadah kita. Kita perbanyak ibadah kita dan kita jauhin maksiat. Karena Allah dalam ayat tadi menyebutkan fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan zalimi diri kalian. Di saat kita berbuat maksiat, kita melakukan pelanggaran, maka berarti kita sudah melanggar perintah Allah, dan dosanya kalau kita lakukan di bulan yang haram itu akan lebih besar dibandingkan bulan-bulan yang lain. Ulama sepakat tidak ada perbedaan bahwa bulan yang paling baik bulan Ramadan, setelah itu adalah 4 bulan haram, dan setelah itu adalah bulan-bulan yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa bulan haram harus kita perhatikan dan kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ibadah tidak selamanya berada di masjid. Beribadah juga tidak selamanya kita di depan mihrab. Beribadah tidak selamanya kita pegang Quran. Bekerja pun adalah ibadah. Semua yang kita lakukan selama kita menjalankan perintah Allah karena Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya dihitung ibadah. Makanya di dalam salat kita diwajibkan membaca Al-Fatihah, karena ada ikrar yang selalu kita ucapkan di dalam Al-Fatihah, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Apapun yang kita lakukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita bekerja? Karena Allah perintahkan kita bekerja. Allah di dalam Al-Qur'an berfirman, wa qul i'malu fasayallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakan wahai Muhammad, bekerjalah dan Allah akan menghargai kerja kalian, begitu juga Rasulnya dan juga orang-orang yang beriman. Agama Islam adalah agama yang menganjurkan untuk bekerja, bukan agama yang menganjurkan untuk selamanya kita berada di masjid. Karena ada kewajiban yang harus kita tunaikan, terutama bagi laki-laki. Dia harus menafkahi keluarganya, menafkahi, memberikan kebutuhan untuk istrinya, untuk anaknya, bahkan untuk orang tuanya. Kalau kita tidak melaksanakan kewajiban kita menafkahi, maka berarti kita tidak menjalankan kewajiban takwa kepada Allah, menjalankan semua perintah Allah, termasuk juga bekerja adalah menjalankan perintah Allah, asalkan kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ayyu kasbin afdal?" Apa cara mencari nafkah yang paling baik? Qala amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Setiap orang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang sah. Islam menganjurkan untuk kita untuk bekerja dan juga untuk berbisnis, menjual sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Di dalam Islam cara mencari nafkah itu ada 3. Yang pertama adalah kita menjual tenaga kita, menjual manfaat kepada orang lain, baik itu manfaat tenaga ataupun manfaat barang. Kita bisa nyewakan rumah, kita bisa nyewakan apartemen, kita bisa nyewakan mobil. Atau manfaat tenaga, yaitu kita bekerja dengan tangan kita, kita merenovasi rumah, kita mengecat rumah, kita membuatkan perahu, kita membuatkan rumah. Itu adalah bagian daripada kita bekerja dengan manfaat yang diberikan kepada orang lain. Nabi Syuaib alaihi salam pernah mempekerjakan Nabi Musa. Qala inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hataini ala an ta'jurani 8 hijaj. Wahai Musa, kata Nabi Syuaib, aku ingin menikahkan engkau dengan salah satu putriku, tapi dengan syarat engkau mau bekerja dengan aku. Kerja apa? Yaitu kerja memberikan manfaat, yaitu membantu keluarganya mencarikan air, mengambilkan air, mencarikan kayu bakar dan lain-lain. Begitu juga Nabi Yusuf alaihi salam bekerja sebagai bendaharawan, itu juga menjual manfaat. Ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Nabi Yusuf datang ke kerajaan Mesir yang saat itu adalah kerajaan non muslim, dan dia mengatakan, ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Jadikan aku bendaharawan kerajaan, sesungguhnya aku mampu untuk menjaga harta dan mengetahui cara mengelola harta. Ini menunjukkan bahwa bekerja sama non muslim dibolehkan,
selama itu adalah pekerjaan yang halal, bukan tukang pukul, bukan tukang zolimin, bukan tukang untuk menindas orang lain, maka itu hukumnya adalah perbuatan yang dibolehkan. Ihtajama Rasulullah wa atal hajjama ajrahu. Nabi pernah berbekam dan memberikan upah kepada tukang bekam. Menjadi tukang bekam pun adalah sesuatu pekerjaan yang dibolehkan. Kita boleh menjual manfaat kepada orang lain. Wa kullu bai'in mabrur. Cara mencari nafkah yang kedua, yang pertama adalah dengan menjual manfaat, baik manfaat fisik ataupun manfaat barang. Yang kedua adalah dengan berbisnis, kita menjual barang, produk. Banyak orang yang membutuhkan barang tapi dia tidak punya atau tidak mampu untuk membuatnya, tidak mampu untuk mengadakannya, maka kita adakan dan kita jual dan berhak kita mendapatkan keuntungan. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Artinya boleh kita berjual beli, boleh kita berbisnis, kita menjual barang, produk yang dibutuhkan oleh manusia. Yang ketiga, cara yang ketiga adalah dengan kita nggak bisa berbisnis, kita nggak bisa bekerja, kita bisa kerjasama dengan orang yang bisa bekerja, kerjasama dengan orang yang bisa berbisnis, sehingga kita bisa mendapatkan hasil dengan kesepakatan bagi hasil dengannya. Kita nggak bisa berbisnis, kita kerjasama dengan yang bisa mampu untuk berbisnis, kita berikan modal, lalu kita mendapatkan hasil dari kerjasama tersebut. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah kerjasama bisnis dengan Khadijah radhiyallahu anha. Sebelum beliau menikah dengan Khadijah, beliau menjualkan barang dagangan Khadijah dan mendapatkan keuntungan dari situ. Kita nggak punya modal, kerjasama dengan orang yang punya modal. Kita punya modal, nggak bisa bekerja, kerjasama dengan orang yang bisa bekerja, sehingga kita bisa mendapatkan bagi hasil dari kerja tersebut. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita untuk selalu bekerja, dan di saat kita mempekerjakan orang lain, maka jangan zalim kepada pegawai, jangan zalim kepada pekerja. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, kata Rasulullah, "Man istajara ajiran falyu'allimhu ajrahu." Siapa yang mempekerjakan seorang, tentukan berapa upahnya, biar dia bisa menilai apakah upahnya layak untuk pekerjaan yang dibebankan kepadanya. A'tul ajira ajrahu qabla ayyajifa araquh. Berikan upah kepada pegawai sebelum kering-keringannya. Enggak boleh di dalam Islam kita menunda-nunda bayar upah. Bahkan hukumnya dalam Islam, upah dibayar di awal, bukan di akhir. Boleh di akhir asalkan pegawainya ridho dibayar di akhir. Di saat kita bayar di akhir, berarti kita berhutang sama dia. Hari pertama dia kerja, kita ngutang dulu. Hari kedua dia kerja, kita ngutang dulu. Dan kita janji mau bayar hutang tanggal 25, kalau memang yang dijanjikan adalah kita bayar tanggal 25. Tapi banyak orang yang gak merasa di saat bayar di akhir bulan dia sebenarnya bayar hutang. Gak boleh dia tunda bayar hutang kalau dia mampu bayar hutang. Nabi dalam hadis mengatakan, matlul ghani zulmun. Orang yang mampu bayar hutang menunda bayar hutang, maka dia sudah zalim. Islam agama yang lengkap sekali, bahkan dalam urusan kerja saja banyak sekali di dalam Al-Quran dan banyak sekali di dalam hadis. Allah berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jika sudah dilaksanakan salat Jumat, menyebarlah di muka bumi, cari karunia Allah Subhanahu wa taala, ingat Allah selalu dan perbanyak ingat kepada Allah agar kalian mendapatkan keberuntungan. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh al-wadhihi burhanuh al-mafsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi
وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وأن تابعهم وأتباع تابعهم إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم دمر اليهود وإسرائيل يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بثلاث وينهاكم عن ثلاث يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة